Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan meneruskan materi 2C subtema 3-nya ya. Subtema 3 dengan judul apa, Nak? Dengan judul tugasku sebagai umat beragama. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca bacaan apa? Basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pembelajaran 1. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Judulnya apa, Nak? Tugas umat beragama. Nih, macam-macam agama yang ada di Indonesia ya. Sebagai umat beragama, kita harus menjalankan ajaran agama. Kita juga harus menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh agama. Berdoa adalah salah satu ajaran agama. Kita beribadah di tempat ibadah agama kita. Tahukah kamu apa saja nama tempat ibadah yang umat beragama yang ada di Indonesia? Tahu nggak? Nih, digambar dulu ya. Contohnya, ya tempat ibadah umat muslim apa ini namanya? Masjid atau musola. Sholat jamaah ya, di masjid atau musola ya. Masjid tempat ibadah umat muslim. Sekarang di bawahnya tempat ibadah umat Hindu. Ini Hindu yang di Bali nih, namanya Pura. Sekarang lagi tempat ibadah orang Nasrani. Ini orang Nasrani, baik itu yang Kristen Protestan maupun Katolik, itu ada di mana ini, Nak? Di gereja. Tempat ibadah orang Buddha, nih yang beragama Buddha. Ya, orang yang beragama Buddha itu namanya apa? Wihara. Ya, udah tahu tempat-tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Ada lagi tapi nggak ada di sini ya gambarnya. Tempat ibadah orang yang beragama Konghucu. Di mana itu? Di Kelenteng namanya ya. Nah, sekarang berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar dan tanda silang untuk pernyataan yang salah. Nomor 1. Umat beragama beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Centreng apa sila? Contreng. Ini beragama Islam di masjid ibadahnya, ya kan? Nah, caranya sholat. Kalau yang Hindu di pura ini berdoanya ya. Sekarang nomor 2, aku malas berdoa kepada Tuhan. Salah apa benar? Silang. Kalian gak boleh malas berdoa ya sama Allah, kepada Allah. Nomor 3, masjid, gereja, kelenteng, vihara, dan pura adalah tempat ibadah. Contreng, betul, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Beribadah, nomor 4, setiap umat beragama menjalankan perintah agamanya. Contreng juga. Beribadah membuat manusia menjadi mulia. Sekarang ayo mendengarkan. Dengarkan teks yang dibacakan guru berikut ini. Ini apa nih? Nah, beribadah adalah tugas umat beragama. Dalam ajaran agama kita juga diajarkan untuk saling menolong. Manusia wajib menjaga lingkungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan lingkungan. Umat beragama akan menjaga lingkungan sekitarnya. Contoh menjaga lingkungan adalah dengan menolong makhluk hidup lain. Ya, dengan menolong kita menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Bila kita menyayangi makhluk hidup, tentu Tuhan akan menyayangi kita. Nih, setiap ajaran agama pasti mengajarkan kebaikan ya, untuk saling tolong menolong. Apalagi kita sebagai muslim ya.
Itu wajib itu saling tolong menolong. Nih seorang anak menolong hewan tuh yang kecebur selokannya. Nih. Nah, menolong orang kesusahan. Nih contohnya di tenda pengungsian karena terkena bencana alam. Terus menyiram tanaman supaya tidak layu dengan cara menjaga lingkungan sekitar. Nah, itu merupakan bentuk ajaran yang diajarkan dalam agama, ya. Sekarang tugas pertamanya menjawab pertanyaan ini ya. Ini tugas pertama, nanti berdasarkan bacaan bisa. Ya. Selanjutnya ayo menulis. Manusia hidup harus tolong menolong. Saat terjadi bencana alam, maka korban membutuhkan bantuan. Orang-orang yang tidak mengalami bencana akan membantu orang-orang yang sedang mengalami bencana. Yang kedua nih, tugas kedua nih, buat cerita. Susunlah gambar berikut hingga menjadi berurutan. Ini gambarnya tidak berurutan. Nanti kalian urutkan ya. Pertama yang mana? Ya, diceritakan di sini urut-urutannya ya. Nih tugas juga. Nah, sekarang ayo berlatih. Lakukan bagian A dulu ya. Lakukan bersama teman-teman di kelas. Karena kalian di rumah berarti dilakukan di rumah ya. Coba kalian berlatih di rumah menggunakan uang beneran ya. Ini soal nomor 1. Tuliskan tukarlah uang 2000 dengan uang 1000 dan 500. Berapa banyak uang 1000 yang kamu peroleh? Berapa banyak uang 500 yang kamu peroleh? Jadi uang 2000-an ini kalian tukar dengan uang 1000-an dan 500-an. Berarti berapa banyak uang 1000 yang diperoleh berapa? 1 lembar. Ya, 1 lembar atau koin. Coba kalian nanti pakai koin atau lembaran uang 1000. Berapa banyak uang 500 yang kamu peroleh? Kalau 500-annya ada berapa nih? 2 koin uang 500-an ya, udah paham? Nah, nomor 2, 3, 4, 5 kalian kerjakan sendiri. Berikut di bagian B-nya ya. Nih, tuliskan. Kalau ditukar dengan uang 500, ini uangnya 2000. Udah jelas? Selanjutnya kita masuk pembelajaran 2 ya. Ayo berolahraga. Siswa kelas 2 berkumpul di lapangan. Mereka bersiap untuk berolahraga. Pak Guru mengajak siswa bermain lempar tangkap bola. Setelah melakukan pemanasan, siswa-siswa mendengarkan penjelasan Pak Guru. Pertama, permainan bisa dilakukan oleh lebih 4 siswa. Pak Guru nih menjelaskan nih di lapangan nih ya. Yang kedua, siswa-siswa yang menang home pimpa berdiri membentuk lingkaran. Nih setelah home pimpa tuh. Yang kedua, sebelum bermain home pimpa terlebih dahulu. Nih home pimpa dahulu ya. Nih setelah home pimpa, yang menang membentuk lingkaran, yang kalah berarti di tengah-tengah sambil memegang bola. Siswa yang kalah bertugas melemparkan bola ke siswa lain sesuai keinginannya tanpa diketahui mereka yang berdiri di lingkaran. Jadi bisa dilempar ke siapa saja. Jadi semuanya berarti yang membentuk lingkaran harus siap ya. Siswa-siswa yang berdiri di lingkaran harus bersiap menangkap bola. Jika ada siswa yang tidak dapat menangkap bola, maka ia yang harus berdiri di tengah sambil melempar bola. Berarti yang di tengah ini yang kalah. Nah, selanjutnya ya. Ayo menanya. Setelah berolahraga, murid-murid masuk ke dalam kelas. Guru mengajak murid-murid berdiskusi.
Guru menceritakan bahwa di Indonesia ada beberapa macam agama yang dianut, ya. Setiap umat beragama menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Semua umat beragama harus hidup berdampingan. Apa yang terjadi kalau umat beragama hidup rukun? Maka akan ada damai atau apa? Atau tentram di lingkungan, ya. Aman, tentram, damai. Apa yang terjadi kalau umat beragama tidak rukun? Akan terjadi perselisihan, ya. Nih, kalian pernah nggak di Ayo Menulis punya teman yang berlainan agama? Jika pernah, tulislah pengalamanmu berteman dengannya, ya. Sekarang di Ayo Membaca. Persahabatan Ino dan Fandi. Ino dan Fandi berteman baik. Mereka bermain bersama. Seperti sore ini, mereka ingin bermain sepeda. Namun Ino harus sholat dulu di masjid. Fandi dengan sabar menunggu Ino sholat. Fandi tidak keberatan harus menunggu Ino. Nah, ini bentuk kerukunan nih. Toleransi Fandi dan Ino. Fandinya bertoleransi dengan Ino yang sedang mengerjakan sholat dengan cara apa? Menunggu, ya. Fandi dengan sabar menunggu Ino sholat tuh. Fandi tidak keberatan harus menunggu Ino. Ino juga bersikap sama terhadap Fandi. Pada hari Minggu, Ino dan Fandi akan mengerjakan tugas. Ino bersedia menunggu Fandi sepulang dari gereja. Itulah Ino dan Fandi. Meskipun mereka berbeda, mereka selalu bersama. Mereka saling menghargai. Gini aku tahu, kita harus saling menghargai dalam perbedaan nih. Ketika mau mengerjakan tugas, Fandi mau ke gereja dulu. Berarti Ino toleransi menunggu Fandi sepulang dari ke gereja. Ya. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang sesuai cerita, yang silang yang tidak sesuai cerita. Ino dan Fandi berteman baik. Centang nih, udah ikut centang ya. Ino dan Fandi menyukai permainan bola basket. Nggak ada tentang bola basket di bacaan, yang ada tentang sepeda, ya. Berarti silang nih, disilang, ya. Ino dan Fandi jarang bermain bersama. Silang juga. Fandi dengan sabar menunggu Ino sholat. Centang nih, Fandi menunggu Ino sholat, betul kan? Ino dan Fandi saling menghargai, betul nggak? Betul, centang lagi. Nah, sekarang Ayo Mencari Tahu. Ino dan Fandi memeluk agama yang berbeda. Ino memeluk agama Islam, Fandi memeluk agama Kristen. Di negara kita ada 6 agama yang diakui. Tahukah kamu apa saja agama di negara kita? Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, agama, ya. Nah, sesama umat beragama harus saling menolong dan bekerja sama agar terbina persatuan. Di sini tugas apa ini? Cobalah kamu cari tahu agama yang dianut oleh teman-teman sekelasmu. Sepertinya nggak ada, ya. Kita kan muslim semua. Coba sekarang. Nah, muslim semua kan? Benar? Gini aja. Coba cari di lingkunganmu, temenmu, ada berapa orang yang beragama lain. Di sini ditulis, ya. Nggak usah banyak-banyak, 5 juga nggak apa-apa, yang seadanya aja, ya. Terus baru diisi di sini. Kalau nggak ada berarti kosongin, ya. Demikian penjelasan dari Bu Ida. Semoga kalian bisa memahaminya, ya nak, ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan selalu. Jangan sering-sering cuci tangan, kalau keluar pakai masker, dan yang paling utama jaga ibadah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.